Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, Selamat ya, pagi, Bu. kalian juga silakan ucapkan selamat pagi untuk teman-temanmu. Selamat pagi teman-teman. Silakan berikan senyumnya yang paling manis untuk teman-teman. Ayo senyumnya, dikeluarkan senyumnya, jangan sembunyikan ya. Kalau kita senyum dengan tulus itu menggambarkan hati kita yang penuh sukacita ya. Kan kitab suci mengatakan hati yang sukacita, hati yang gembira adalah obat ya. Jadi kalau yang sedih-sedih, yang sedang galau hatinya, gembiralah ya. Kegembiraan, sukacita adalah obat. Ya, hari ini kita pertemuan yang kedua ya, akan melanjutkan yang minggu lalu. Tetapi sebelum melangkah lebih lanjut, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan yang kalau mau berdiri, berdiri dengan tegap. Kalau mau duduk, juga duduknya dengan sikap yang tegap. Ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya hendaknya dinyanyikan dengan sikap hormat. Karena itu salah satu bentuk kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Ya, kalau yang pernah ke luar negeri atau nanti keluar negeri ketika berada di negeri asing mendengarkan lagu Indonesia Raya itu digemakan, wow, merinding gitu ya. Apalagi sekarang kan atlet-atlet kita sedang berjuang ya di Olimpiade di mana? Tokyo. Ya di Tokyo ya, Tokyo. mereka berjuang. Dan ketika kita mendengar bahwa lagu-lagu kebangsaan dari negara yang menang kan pasti mereka bangga ya. Jadi untuk yang juara pertama yang meraih medali emas itu lagu Indonesia, lagu kebangsaannya akan dinyanyikannya. Kita berharap nanti atlet Indonesia ada yang meraih medali emas sehingga lagu Indonesia Raya bisa bergema ya. Kita sudah dapat perunggu, sudah dapat perak. Ya, mari kita siapkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Guru share screen. Semoga tidak bermasalah. Ibu masih di mute. Lupa. Ya, Mima, siapa yang mimpin doa hari ini? Nomor absen 5, Bu. Nomor absen 5. Silakan nomor absen 5, Christian Nathaniel. Silakan tinggal membaca ini. Oke. Teman-teman dan Ibu Marcel, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena berkat penyertaan-Mu kami dapat berkumpul di SMP ini sebagai saudara. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan mengarahkan kami supaya kami belajar mengenal diri dengan segala keunikannya, sehingga kelak kami mampu menempatkan diri secara benar dalam pergaulan dengan semua teman kami di sekolah ini, dan juga dengan sesama di sekitar kami. Semoga dalam kebersamaan satu sama lain, kami sentiasa meneladan Yesus Kristus Putramu, sebab dialah juru selamat kami sepanjang masa. Amin. Santo Antonius, doakan kami. Dalam nama Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Amin. Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk Nathaniel yang sudah membuka pertemuan kita dengan doa. Ya, kita berharap seluruh proses bisa berjalan dengan lancar. Bu, saya lihat dulu screen-nya nggak kelihatan. Oke, Excel. Excel. Ya, kita akan melanjutkan ya yang pembahasan minggu lalu. Terima kasih ya sudah mengumpulkan tugasnya. Masih ada 1-2 yang terlambat ya. Nah, sudah Ibu kembalikan kemarin ya, sudah Ibu baca, ada yang bagus ya, ada yang menjawabnya lengkap, tapi ada juga 1-2 yang masih jawabannya kurang lengkap. Ada juga yang kurang ya, kurang yang mengenali diri sendiri yang ada 4 hal. Kemudian mengenali juga apa yang menjadi kekasan dari teman. Ya, untuk berikutnya Bu Guru harap kerjakan lebih maksimal. Karena juga ada kan yang dapat Bu Guru beri nilai 100, siapa yang dapat nilai 100 ya? Ada beberapa yang dapat nilai 100. Yang dapat nilai 100 itu karena yang mengerjakan tugas 1-2 itu lengkap ya. Lengkap. Lalu yang menjawab nomor 3 itu juga jawabannya tidak singkat-singkat ya, diberi penjelasan ya. Walaupun ada yang masih kurang tepat, tapi ada juga Bu Guru nilai bagus karena dia jawabnya itu tidak hanya 1-2 jawaban ya. Jadi jawabannya cukup cukup lengkap. Jadi Ibu ada juga yang bagian nomor 3 tuh yang mengamati foto ya, ada walaupun jawabannya yang kurang lengkap, ada Bu Guru beri nilai maksimal yaitu skornya 60. Berarti yang dapat 100 itu berarti ya tugas 1-2 dia dapat 20 skor maksimal, tugas 3 dia dapat skor maksimal 60, kemudian tepat waktu dapat nilai 10, kemudian ditandatangani orang tua dan juga rapih itu nilainya 10. Jadi totalnya 100 ya. Karena masih ada beberapa yang belum ditandatangani oleh orang tua. Jadi ketika kalian mau mengumpulkan tugas, dilihat di kriteria penilaiannya ya. Di situ ya, kalau ada kriteria penulisan tepat waktu, ya usahakan tepat waktu. Karena kalau ada kriteria itu kamu tidak tepat waktu, berarti sudah kehilangan skor. Juga kalau Bu Guru minta suatu saat tugas itu diberi tanda tangan, ya, mintalah tanda tangan orang tua. Bu, kalau orang tua saya, bapak ibunya kerja, ya, bisa minta bapak ibumu minta tanda tangan, lalu tanda tangannya difoto, dikirim ke WA-mu ya. Nanti kamu tempelkan di tugasnya sehingga orang tuamu pun mengetahui bahwa kamu mengerjakan tugas. Ya, kalau tidak ada tanda tangan sayang tuh ya, harusnya dapat 100 dan dapat 95 karena kurang tanda tangan ya. Yemima tidak ada tanda tangan ya Yemima ya? Dikit padahal kurang itu kayaknya. Iya, kurang dikit. Nah, berikutnya diperhatikan ya, kalau Bu Guru memberi kriteria itu jangan dilalaikan. Sayang harus dapat nilai maksimal, tetapi karena ada bagian yang kurang. Baik, ya, dari jawaban-jawaban yang tugas yang diberikan kemarin kepada kalian, ya untuk nomor 1 dan 2 yaitu adalah sesuai dengan ini kan sesuai dengan keberadaanmu. Baik, bakat-bakatnya itu banyak sekali, pengalaman yang menggembirakan juga banyak ya kan. Sifat-sifat baiknya juga banyak ya. Kita berharap ya sifat baiknya ini berkembang ya. Tetapi selain memiliki sifat baik, ya kita pasti juga memiliki sifat yang kurang baik. Nah, yang kita harus kembangkan adalah sifat yang baik ya. Kalau sifat baik ini kita kembangkan,
Nah, dengan sendirinya sifat-sifat yang kurang baik itu menjadi tidak dominan, ya, tidak menonjol lagi. Ya, kita harus berjuang di sini nih, ya, berjuang untuk sifat-sifat baik kita tetap bertahan atau kita tingkatkan, dan juga ini berjuang untuk mengembangkan bakat. Dan ini juga ya untuk selalu mengalami kegembiraan. Jadi apapun pengalamannya, terimalah dengan gembira, ya kan? Karena pengalaman itu tetap sesuatu yang berharga. Siapa yang pernah mendengar istilah pengalaman adalah guru yang terbaik, ya kan? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ketika orang mampu mengolah pengalaman itu dan mencari makna di baliknya. Ya, ini yang mencari kekasan dari teman-temannya. Ya, terima kasih juga ada yang sudah rata-rata lengkap, tetapi ada yang baru 3, berarti masih kurang 2 itu ya, kemarin ada yang kurang. Ya, berarti dengan begini kalian sudah berhubungan dengan teman ya, menanyakan teman ya, supaya kita juga walaupun saat ini kita mengalami keterbatasan dalam interaksi langsung, tetapi media banyak dapat kita gunakan ya, banyak media yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi. Ya. Nah, kemudian menjawab ini, tuliskan hal-hal apa saja yang mirip ya antara dirimu dengan keluargamu. Ini ada yang menjawab dengan lengkap, bagus ya. Ada yang menjawab dengan lengkap ya. Ya tinggal kamu lihat kan, lihat dari foto ya kan, foto atau malah lihat langsung ya kan, karena ketemu orang tua di rumah lihat langsung foto hidup ya kan. Apa sih yang mirip ya? Mirip itu tidak artinya sama ya. Kalau sama berarti tidak ada perbedaannya. Kalau mirip berarti ada hal yang sama tetapi juga ada hal yang berbeda. Jadi kalau mirip itu tidak sama persis. Kalau sama berarti ya sama. Nah, apakah semua yang ada dalam dirimu sama dengan anggota keluargamu? Ini banyak yang mengatakan tidak sama, tapi ada juga yang mengatakan sama. Maka Bu Guru tanya, ada yang Bu Guru tanyakan, sungguh semuanya sama dalam segala hal, ya kan? Apakah semua yang ada dalam dirimu sama dengan anggota keluargamu? Ya. Sepertinya mirip iya, tetapi kalau sama persis, sepertinya di dunia ini tidak ada satu orang pun yang sama persis, ya. Sekalipun dia kembar, ya, tetap ada ketidaksamaannya. Mirip iya, ya. Tetapi kalau dikatakan sama itu tidak. Seperti kita fotokopi, ya. Kita fotokopi saja ya, kalau mesinnya sudah tidak begitu bagus, warnanya tidak bagus ya. Kadang-kadang fotokopi antara hasilnya dengan aslinya aja kadang-kala tidak sama ya kan, fotokopi. Apalagi manusia tidak bisa difotokopi ya. Maka tidak ada yang sama persis. Jakaria Dias izin ke toilet. Oke. Ya. Lalu apa artinya manusia disebut sebagai citra Allah? Nah, ini yang masih jawabannya ada yang betul, ada yang masih kurang tepat. Ya, nanti kita bahas. Apa artinya manusia disebut sebagai citra Allah berdasarkan kitab Kejadian. Ya, dikasih bocoran dulu lah. Artinya, manusia disebut sebagai citra Allah adalah manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Itu artinya citra Allah. Kemudian nanti kita akan lihat sebagai citra Allah itu manusia mempunyai tugas, itu nanti bab berikutnya. Ya, jadi kalau manusia disebut sebagai citra Allah karena manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Itu yang betul ya, yang tepat. Apakah kamu bangga sebagai citra Allah? Wah, ini Ibu Guru senang nih, semuanya mengatakan bangga ya. Bangga. Mengapa bangga? Ya, karena diciptakan oleh Allah sebagai citranya. Diberi Allah kemampuan dan sebagainya. Wah, berarti kamu keren, kamu bangga sebagai dirimu yang diciptakan sebagai citra Allah. Berarti kamu punya sesuatu yang positif tentang dirimu. Itu penting ya, penting. Ketika kita bangga dengan diri kita, maka kita bisa menerima diri. Nah, ketika kita bisa menerima diri, kita bisa menikmati hidup dengan kegembiraan. Itu yang penting. Menikmati hidup dengan penuh kegembiraan. Oke, nah ini pengertian kata citra. Ya, Bu Guru harap ini baca saja ya. Sudah dibaca belum? Anak sudah dibaca belum?
Sudah belum? Sudah dibaca belum catatan yang Bu Guru kirim? Baru beberapa doang. Baru beberapa doang ya. Nanti dibaca sendiri ya pengertian kata citra sehingga kita mempunyai kejelasan ya kata citra. Ya. Kata citra itu menunjukkan ya pada identitas atau diri seseorang atau kelompok. Ya, kalau misalkan citranya Anet ya berarti mau gambaran yang menunjukkan pada identitas atau ciri Anet. Kalau misalkan citra Yemima ya berarti gambaran yang menunjukkan pada identitas atau ciri seseorang yaitu Yemima. Jadi Yemima itu seperti apa? Rambutnya bagaimana? Warna kulitnya apa? Nah, itu citra pribadi. Sementara kalau citra kelas 7A, nah adalah artinya sebagai gambaran yang menunjukkan pada identitas atau ciri kelas 7A. Jadi kelas 7A itu cirinya seperti apa? Wah, sampai saat ini tugasnya dikerjakan dengan baik. Ya, Bapak Ibu guru. Bu guru tuh dapat laporan kan 2 halaman nulis di grup. Wah, kelas 7A semuanya sudah menyelesaikan tugas. Nah, keren kan? Citranya bagus ya kan? Hadir tepat waktu, hadir semuanya, citranya baik. Nah, itu yang harus kita pertahankan. Jadi untuk hingga saat ini kelas 7 memiliki citra yang baik. Nah, semoga itu tetap bertahan. Ya. Lalu kata citra dikaitkan juga dengan suatu nilai yang dianggap ideal dan baik. Tindakan, ya menyangkut tindakan, sifat, atau karakter. Jadi berkatakan, ya pribadi yang baik itu seperti apa? Pribadi yang berkarakter atau bercitra baik itu seperti apa? Ya, salah satunya apa? Misalkan taat peraturan, ya. Kemudian murah hati, ya. Kemudian rela bekerja sama. Nah, itu adalah mengungkapkan nilai yang dianggap ideal. Jadi kan, pelajar yang ideal itu seperti apa? Ya, pelajar yang bercitra baik itu seperti apa? Ya, yang hadir tepat waktu, yang disiplin, menyelesaikan tanggung jawabnya. Nah, itu ya yang dikaitkan dengan suatu nilai. Nah, citra dikatakan juga mempunyai makna keserupaan, kesegambaran, atau kemiripan antara seseorang atau kelompok yang dicitrakan. Nah, ini kalau kita dikatakan citra Allah, berarti kita memiliki kemiripan dengan Allah. Ya, nanti kita lihat miripnya dengan Allah itu di mananya. Ya, orang tua ya. Orang tua, anak dikatakan juga citra dari orang tua. Nah, kemiripannya apa? Nah, kamu sudah melihat kemarin apa saja hal-hal yang ada dalam dirimu yang mirip dengan orang tuamu. Nah, sekarang kita akan mendalami dari pandangan iman Katolik tentang keunikan manusia sebagai citra Allah. Jadi kalau dikatakan unik, berarti saya itu tidak ada duanya. Ya, saya di dunia ini only one. Ya. Jadi kalau mau ketemu Anet seperti ini, ya ini nih sekarang yang di kelas 7A. Ya. Kita ke pasar belum tentu ketemu Anet yang seperti ini ya. Mungkin mirip, tetapi pasti akan ada juga perbedaannya. Orang tuanya beda ya kan. Anet tidak kembar kan? Ya, atau Nathaniel ya. Mau ketemu Nathaniel ya ini. Jadi kita itu ya di dunia ini hanya only one, satu-satunya ya. Tidak ada yang sama dengan kita. Mungkin ada yang mirip, hanya mirip, tidak sama, ya kan? Kalau ada loh yang orang mirip dengan saya tuh ada di negara mana? Ya, hanya mirip, ya. Sudah pasti tidak sama orang tuanya sudah tidak sama, keluarga negaranya saja sudah tidak sama. Apalagi nanti bicara tentang sifat, bisa jadi juga tidak sama. Jadi dikatakan kalau manusia sebagai citra Allah yang unik, artinya hanya satu-satunya. Tidak tergantikan ya, tidak ada yang bisa menggantikan kita dalam kesamaannya. Ya, kalau mirip bisa jadi, maka ada lomba kan mirip bintang ya kan? Siapa suka melihat itu acara mirip bintang ya, mirip artis ini, mirip bintang ini, tapi mirip ya kan, tidak ada yang sama persis ya. Ya, ntar wajahnya mirip, suaranya berbeda. Nah, wajahnya mirip, kemampuannya
atau bakatnya berbeda. Nah, kita akan baca dari kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Lama. Lama. Oke, dan perjanjian lama ini dalam urutannya kitab suci ada di bagian pertama atau terakhir atau tengah-tengah? Tengah-tengah. Sama-sama. Ya, pertama ini ya, Kejadian ya. Jadi kitab Kejadian di dalam susunan kitab suci, baik yang dipakai oleh orang Katolik atau dipakai oleh orang Kristen Protestan, kitab Kejadiannya ada di bagian depan, sama ya isinya. Nah, kini bicara tentang manusia yang diciptakan sebagai citra Allah, kita akan baca dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Ini satu siapa yang belum hadir ya? Kan harusnya 29. 29 dikurangin 2, 27. Satu belum hadir. Siapakah yang belum hadir? Ya, Bu Guru minta bantuannya Rafael yang nomor urut 22 untuk membacakan ini. Silakan Rafael baca dengan suara lantang. Allah menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, baik. Terima kasih untuk Rafael yang sudah membantu kita untuk membacakan dari Kejadian bab 1, 26 sampai 28. Nah, sekarang coba diamati dengan baik dari ayat 26, 27, dan 28. Manakah ayat yang menunjukkan manusia Allah menciptakan manusia menurut gambarnya? Ya, ayat keberapa? Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Ya. 27. Ayat 27. Ayat 27. Setuju semua ayat 27? Ya. Ya, betul, pengamatan kalian hebat. Betul ya kan? Karena kalau di ayat 26 sudah diciptakan belum? Belum. Belum ya kan? Baiklah kita menjadikan manusia menurut. Jadi baru mau berencana ya kan? Mau berencana, mau menciptakan atau menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, kita ini berarti Allah bersama dengan penghuni surga. Ya. Nah, manusia yang akan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu diberi nanti akan diberi tugas ini ya kan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Itu nanti tugasnya. Nah, betul. Jadi pengamatanmu bahwa Allah menciptakan manusia, kalau menurut bab 1 di Kejadian, ada di ayat yang ke-27. Wah, hebat nih kalian pengamatannya. Oke, Bu Guru beri ini. Ya. Jadi di Kejadian bab 1 ayat 27 dinyatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Dan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi yang diciptakan Allah pada awal mula hanya laki-laki dan perempuan. Jadi di dunia ini ada berapa jenis kelamin? Dua.
Ya. Dua. Jadi Allah hanya menciptakan laki-laki dan menciptakan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang lain. Ya. Jadi laki-laki atau perempuan. Ya, sama. Kamu laki-laki, ada yang diciptakan sebagai perempuan. Itu yang pasti kita ingat, bahwa kita diciptakan oleh Allah menurut gambarnya. Menurut gambar itu menurut gambar dan rupa Allah. Dan yang diciptakan itu adalah laki-laki dan perempuan. Nah, sebagai laki-laki dan perempuan, kita memiliki kekasannya masing-masing. Ya, itu nanti akan terlihat secara fisik, secara psikologis, ya, bahwa kita itu satu dengan yang lain itu berbeda. Oke, paham sampai di sini? Jadi kalau artinya Allah menciptakan manusia menurut citranya, atau manusia dikatakan sebagai citra Allah, ya, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan hal itu diungkapkan dalam Kejadian bab 1 ayat 27, ya. Bagaimana Allah menciptakan kita, menciptakan manusia menurut gambarnya. Ya, jadi ini diciptakannya. Ya, ini nanti ayat 28 berikutnya. Ini adalah tugas, salah satu tugas manusia. Ya, di dalam tugas ini ada 3 hal nanti ketika kita bicara tentang Allah memberikan tugas kepada manusia. Sampai di sini paham? Ataukah ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau artinya manusia itu citra Allah, paham ya? Manusia sebagai citra Allah artinya manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah, ya. Dan yang diciptakan oleh Allah menurut gambarnya itu ada laki-laki dan ada perempuan. Tidak ada jenis yang ketiga, jenis yang keempat, ya. Tidak ada setengah-setengah, ya, tidak ada makhluk jadi-jadian. Nah, sekarang kita lihat dari kitab Mazmur, ya. Mazmur 139, ya. Siapa mau bantu Bu Guru bacakan kitab Mazmur? Ada yang Saya, mau? Bu. Ya, silakan. Siapa? Anet, Bu. Ya, silakan baca dengan lantang, ya. Ayat-ayatnya tidak usah disebut, ya, langsung kalimatnya saja. Iya, Bu, iya. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Oke, terima kasih Anet. Nah, ini isinya tentang apa ya, Mazmur 139 ini, ya? Secara singkat, isinya tentang apa ya? Safina izin ke toilet, oke. Ya, isi tentang apa nih, Anet, yang kamu baca? Secara singkat, ini mau menggambarkan apa ini ya, Mazmur? Mazmur Daud ini. Yang lain boleh berikan pendapat. Ya, membaca. Yang dibuat Allah. Apa? Yang dibuat Allah. Yang dibuat Allah. Apa atau siapa yang dibuat Allah? Manusia. Manusia, ya. Manusia seperti apa yang dibuat oleh Allah? Manusia yang seperti apa yang dibuat oleh Allah?
Oke, keren. Wah, Zakaria Safina lagi izin tadi. Ya, kalau coba perhatikan ya kan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan, dan seterusnya. Apa isinya? Intinya apa ya? Intinya apa? Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan menyelidiki dan mengenal aku. Ya. Iya, Bu. Allah Maha Tahu. Nggak apa-apa mau manggil Bu Guru, manggil Miss nggak masalah. Ya, ya Tuhan Maha Tahu. Oke, ya kita lihat di sini bahwa kita yang diciptakan oleh Allah, ya kita diciptakan oleh Allah, ya tidak lagi dirancang seperti manusia pertama ya, dari debu kita dilahirkan oleh orang tua kita. Nah, bahwa Allah itu mengenal kita. Ya, Dia tahu apa yang kita lakukan, tahu apa yang kita pikirkan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Ya. Mengapa tidak ada yang tersembunyi? Karena kita ciptaannya. Ya, kita ciptaannya, kita gambarannya. Tadi di kitab Kejadian. Ya, jadi dengan kitab Mazmur ini kita diajak, ya, diajak untuk menyadari bahwa Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu apa yang kita rencanakan. Nah, kalau demikian, kalau Allah tahu apa yang kita pikirkan, Allah tahu apa yang kita buat, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita pikirkan? Adalah perbuatan-perbuatan yang bagaimana? Tuhan tahu. Apa? Yang baik, Mi. Yang baik, ya kan? Karena Tuhan tahu tidak ada yang tersembunyi ya. Mungkin ketika kita menyembunyikan permainan punya adik, mungkin adik kita nggak tahu, tetapi Tuhan tahu, ya kan? Ya. Jadi selalu ingat ketika kita mau melakukan suatu tindakan apapun itu, ya, kalaupun kita mungkin mau melakukan sesuatu kita tengok kiri kanan, wah nggak ada orang, aman. Ada yang tidak kita lihat, dia melihat. Ya. Jadi Mazmur ini mau mengingatkan kita untuk selalu berusaha melakukan yang baik, melakukan yang benar, karena Allah itu Maha Tahu, ya kan? Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Ya. Kita mau sembunyikan sedemikian apapun, Allah itu melihat. Ya. Seperti itu nanti ketika kita bicara tentang manusia pertama jatuh dalam dosa. Mereka bersembunyi dan Allah ternyata tahu mereka ada di mana. Ya. Jadi bahwa kita yang diciptakan oleh Allah sebagai citranya, ya, itu sungguh dikenal oleh Allah. Ya. Sungguh dipahami oleh Allah. Nah, karena Allah adalah Maha Tahu. Nah, sekarang kita akan lihat berikutnya dari dokumen gereja. Jadi, selain dari kitab suci, juga ada dokumen gereja. Ya, karena dalam ajaran Katolik, ya, sumber pengajaran itu ada 3. Ada dari kitab suci, ada dari magisterium atau ajaran Bapak Gereja, dan juga dari tradisi. Ya, jadi mungkin Bu Guru tuliskan. Ya, mungkin kamu kalau dicatat boleh ya, supaya nanti kalau Bu Guru tanya itu bisa tahu. Jadi Bu Guru tuliskan dulu sumber ajaran. Textbook. Ya. Sumber ajaran iman Katolik itu 1 dari kitab suci, 2 itu dari magisterium atau ajaran para bapak gereja, lalu tradisi, ya. Nih, jadi 3 sumber ajaran iman. Jadi bagi orang-orang yang beriman Katolik mengenai pengajaran itu, ya ini sumbernya dari kitab suci. Nah, tadi kita sudah baca dari kitab Perjanjian Lama, yaitu
kitab Kejadian, dan kitab Mazmur. Lalu magisterium atau ajaran Bapak Gereja. Jadi itu dokumen-dokumen, ya, tulisan-tulisan yang dibuat oleh para pimpinan gereja. Itu paus, ya. Nah, dari paus dan sudah santo, dan ada juga yang beato, ya. Kemudian dari tradisi. Nah, kita hari ini akan salah satunya tadi sudah ya yang sumber kitab suci. Nah, sekarang dari magisterium, yaitu dari ini namanya Gaudium et Spes, ya. Gaudium et Spes adalah salah satu dokumen gereja yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan kedua. Nah, sekarang apa itu konsili? Ya, siapa yang tahu apa artinya konsili? Anet, tahukah artinya konsili? Yang tahu? Siapa? Apa artinya? Ajaran iman Katolik. Nah, masih kurang tepat. Konsili itu artinya adalah sidang agung para uskup sedunia. Ya. Jadi konsili artinya sidang agung para uskup sedunia. Nah, saat ini kita yang beragama Katolik, ya, saat ini kita berada pada zaman Konsili Vatikan kedua. Nah, kita saat ini hidup dalam Konsili Vatikan kedua. Karena hingga saat ini, ya, konsili yang terakhir itu Konsili Vatikan yang kedua. Sampai nanti diadakan konsili berikutnya. Kapan itu? Tidak tahu, ya, karena konsili itu tidak dibuat setiap sekian tahun sekali, setiap tahun sekali, enggak. Jadi konsili itu diadakan kalau memang ada masalah-masalah yang sangat mendesak. Masalah-masalah sangat mendesak dan yang sangat urgent, ya, sangat penting sekali. Nah, jadi saat ini kita hidup dalam zaman Konsili Vatikan kedua. Kapan sih tahun dilaksanakannya sidang ini, Konsili Vatikan kedua? Jadi Konsili Vatikan kedua dilakukan dari tahun 1962 sampai jadi Konsili Vatikan kedua, ya, yang sidangnya itu sendiri, ya, terlaksana, ya. Jadi Konsili Vatikan kedua, ya, Konsili Vatikan kedua itu dilaksanakan tahun 1962 sampai tahun 1965. Wah, panjang juga ya. Tidak berarti ini setiap hari sidang ya. Jadi ada waktu-waktunya ya. Tidak sidang selama 3 tahun sidang terus ya, enggak juga. Jadi ada masa-masanya. Ada masa-masanya, ada masa untuk refleksi, masa pembahasan, dan seterusnya. Dilaksanakan di mana Konsili Vatikan kedua ini? Dilaksanakan di mana? Vatikan. Betul, sudah namanya sudah Vatikan ya. Dilaksanakan di Vatikan. Jadi Vatikan itu adalah negara sendiri ya. Vatikan itu negara sendiri yang berada di tengah kota Roma. Jadi Roma itu ibu kota mana Roma? Itali. Ya, jadi Roma itu ibu kota negara Italia. Nah, di kota Roma itu ada nama kotanya Vatikan. Nah, Vatikan itu menjadi negara tersendiri, ya, tidak besar. Nah, kotanya kecil. Nah, jadi Konsili Vatikan kedua itu dilaksanakan di Vatikan tahun 1962 sampai 1965. Nah, dokumen yang dihasilkan ada berapa? Siapa yang ingat, ini pasti mungkin sudah pernah disinggung kali oleh gurunya yang sekolah di sekolah Katolik. Dokumen yang dihasilkan ada berapa? Nah, ada banyak loh. Ada 16 dokumen. Ya. Jadi Konsili Vatikan kedua ini menghasilkan 16 dokumen.
Ya, dan dokumen itu ada yang konstitusi, ada yang dekret, ya, ada yang pernyataan. Nah, yang akan kita lihat adalah Gaudium et Spes, itu salah satu ya, salah satu dari dokumen Konsili Vatikan kedua ya, Gaudium et Spes. Ya. Nah, ini artikel ke-12 ya. Nah, biasanya itu artikel tuh kadang-kadang disingkat dengan art ya. Jadi kalau misalkan nanti kamu membaca seperti ini, tulisannya ada tulisan misalkan begini ya. GS art. Nah, itu bacanya gimana cara bacanya? Cara bacanya Gaudium et Spes artikel 12 ya. GS itu singkatan dari ya apa Jefferson, angkat tangan, ada apa Jefferson? Kepencet, Bu. Oh, kepencet. Oke. Jadi kalau tulisannya GS art 12, cara bacanya adalah gini ya. Gaudium et Spes artikel 12. Gitu ya cara bacanya ya. Ya, kalau ini ada misalnya LG lain lagi, nanti Bu Guru beritahukan deh nama-nama dokumennya sehingga kalau ada singkatan tahu. Jadi GS itu singkatan dari Gaudium et Spes ya. Dokumen gereja Katolik ya, pertama kali itu ditulis dalam bahasa Latin. Jadi Gaudium et Spes ini dari bahasa Latin. Barulah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Jadi termasuk bahasa Indonesia. Nah, judul dokumen itu diambil dari kata yang pertama. Jadi, kata yang tertulis di bagian pertama itu menjadi judul. Maka kalau membaca bahasa Latinnya, ya membaca dokumen Gaudium et Spes dalam bahasa Latin, maka kalimat pertama itu akan tertulis Gaudium et Spes. Coba nanti kamu cek Puji Syukur ya. Dari Puji Syukur juga kita lihat judul lagunya itu sesuai dengan kata-kata yang pertama. Nanti kamu cek deh. Lagu dalam Puji Syukur judulnya itu sama dengan kata-kata bagian yang pertama. Ya, nanti dicek. Nah, sama dokumen gereja, judulnya itu diambil dari kata-kata yang pertama. Ya. Itu kalau baca ya dalam teks aslinya, yaitu bahasa Latin. Nah, sekarang kita akan baca. Siapa yang bersedia bantu Bu Guru membacakan Gaudium et Spes artikel 12? Siapa bersedia bantu Bu Guru? Ayo siapa? Ayo, readiness-nya siapa nih yang tidak perlu malu? Anet, mau bantu baca lagi? Ya, Bu, boleh. Ya, karena yang lainnya masih malu-malu ya. Silakan Anet, terima kasih untuk kesiapsediaannya ya. Readiness-nya oke, keren. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kaum beriman maupun tak beriman hampir sependapat bahwa segala sesuatu di dunia ini harus diarahkan kepada manusia sebagai pusat dan puncaknya. Apakah manusia itu? Di masa silam dan sekarang pun ia mengemukakan banyak pandangan tentang dirinya, pendapat-pendapat yang beraneka pun juga bertentangan. Seringkali ia menyanjung dirinya sebagai tolak ukur yang mutlak atau merendahkan diri hingga putus asa. Maka ia serba bimbang dan gelisah. Gereja ikut merasakan kesulitan-kesulitan itu secara mendalam. Diterangi oleh Allah yang mewahyukan diri, gereja mampu menjawab kesukaran-kesukaran itu untuk melukiskan keadaan manusia yang sesungguhnya, menjelaskan kelemahan-kelemahannya, sehingga serta martabat dan panggilannya dapat dikenali dengan cermat. Adapun kitab suci mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ia mampu mengenal dan mengasihi penciptanya. Oleh Allah, manusia ditetapkan sebagai Tuhan atas semua makhluk di dunia ini, untuk menguasainya dan menggunakannya sambil meluhurkan Allah. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya?
apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan mematainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau menjadikannya berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Tetapi Allah tidak menciptakan manusia seorang diri, sebab sejak awal mula Ia menciptakan mereka pria dan wanita. Rukun hidup mereka merupakan bentuk pertama persekutuan antar pribadi. Sebab dari kodratnya yang terdalam, manusia bersifat sosial, dan tanpa berhubungan dengan sesama, ia tidak dapat hidup atau mengembangkan bakat pembawaannya. Maka, seperti kita baca pula dalam kitab suci, Allah melihat segala sesuatu yang telah dibuatnya, dan itu semua amat baiklah adanya. Oke, terima kasih ya. Di sini udah tampak ya. Ini ada banyak hal loh di dalam artikel ke-12 ini ya. Pertama itu diciptakan ya, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menurut citranya. Dan dikatakan bahwa kaum beriman maupun tak beriman hampir sependapat bahwa segala sesuatu di dunia ini harus diarahkan kepada manusia sebagai pusat dan puncaknya. Jadi kalau kita membaca kisah penciptaan, ya, kisah penciptaan bumi, alam semesta dan manusia, itu akan tampak bahwa manusia itu menjadi pusat ya dan puncak. Apa artinya menjadi pusat dan puncak? Kalau pusat itu artinya apa? Pusat itu ada di pinggiran atau tengah-tengah? Ya, kalau pusat itu berarti dia center itu ada di tengah-tengah ya. Jadi bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia itu diciptakan di hari keberapa sih? Ke-6. Hari ke-6 ya. Hari pertama atau hari terakhir itu? Terakhir. Hari terakhir ya. Jadi manusia diciptakan yang paling terakhir. Ya, itu mau mengatakan apa? Bahwa ketika Allah menciptakan manusia, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu sudah tersedia. Coba kalau manusia diciptakan pertama, mau ditempatkan di mana? Ya. Kalau manusia itu diciptakan pertama, diciptakan di mana ya manusia? Melayang-layang gitu? Ya, itu bagaimana Allah menjadikan manusia sebagai pusat dari segala kehidupan. Jadi bahwa semuanya diciptakan oleh Allah agar semua itu ya diperuntukkan untuk manusia. Ya, kalau pusat itu dari tengah-tengah, kalau puncak itu ada di mana? Di atas. Di atas. Jadi kalau puncak itu dari paling atas. Itu artinya apa kalau manusia dikatakan puncak dari segala ciptaan? Di atas dari segala ciptaan. Ya, di atas dari segala ciptaan ini bahwa manusia itu lebih sempurna, lebih lengkap dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ya, kalau kita buat piramid ya, kita buat piramid ciptaan, bisa juga buat piramid ciptaan. Jadi yang paling atas itu adalah manusia. Ya, manusia itu yang paling lengkap, paling sempurna. Nanti kita bisa lihat di mana sih lengkapnya, di mana sih kesempurnaan manusia. Nah, itu ya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, bagian bawah tidak perlu kita bahas, nanti kita ketika bicara tentang tugas manusia, kemudian manusia sebagai makhluk sosial, ini bisa dibahas lebih lanjut. Jadi juga Allah mau mengatakan kepada kita sejak awal mula, Allah itu menghendaki manusia itu hidup bersama dengan yang lain ya. Karena dikatakan tadi manusia bersifat sosial. Jadi selain bersifat individual, memiliki keunikan yang khas, saya juga membutuhkan orang lain ya. Siapa yang betah tinggal di rumah berhari-hari ya, sendirian mungkin 1 hari masih, 2 hari masih punya game ya kan. Kalau seminggu sendirian terus gimana? Ya, kecuali Bu Guru tinggal sendiri, tapi Bu Guru punya cara untuk menikmatinya.
Ya, ada banyak hal bisa dilakukan. Ya, bisa berkomunikasi sekarang dengan alat-alat yang canggih ya kan. Kangen bisa nge-zoom ya kan, ya bisa video call, ya bisa WA dan macam-macam. Coba kalau zaman dulu ya belum ada komunikasi gimana ya kalau orang itu hidup sendiri ya kan? Nah, ini nanti bisa untuk sendiri. Nah, sekarang tadi siapa yang ingat mengenai kisah penciptaan? Ya, Mbak ya. Kalau coba Bu Guru bisa gambar nggak ya? Gambar kita membuat piramid. Nah, ya kalau piramid ya wah puncaknya kurang bagus nih gambar Bu Guru. Tapi nah, tadi kalau dikatakan puncak ya ini berarti sebentar. Manusia kalau dikatakan puncak berarti manusia ada di sini. Ya. Ini manusia. Ya. Kalau dikatakan manusia itu puncak. Lalu di sini, hari pertama Allah menciptakan apa ya? Terang dan gelap. Iya, betul. Hari pertama memisahkan, salah belum dibuat kotak text box. Ya, hari pertama itu Allah memisahkan terang dan gelap. Ya, ini nanti ada hubungannya dengan hari yang keempat, ya kan? Kemudian hari yang kedua, Cakrawala. yes, cakrawala atas dan cakrawala bawah, ya kan? Ya, kok nomor 2 lah, nomor 1. 2, ya. Cakrawala atas yang disebut dengan langit, ya kan? Dan cakrawala bagian bawah yang disebut dengan bumi. Tabrakan, Bu. Oke, kita geser. Ibu itu nomor 1 itu tanda seru, Bu. Oh iya ya, ya nanti dibetulkan deh. Tanda seru rupanya. Oke. Ya, sekarang yang ketiga. Apa yang ketiga? Lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan. Oke, sebentar. Ini yang ketiga textbook. Textbooknya gede. Ketiga. Kecilan. 3. Ya, Allah memisahkan lautan dan daratan, dan di atas daratan ciptakan tumbuh-tumbuhan. Ya. Ini Bu Guru secara singkat ya nulis, kalian nulisnya bisa lebih lengkap ya. Itu hari ketiga. Hari keempat? Hari keempat ada hubungannya dengan hari keberapa? Kedua. Hari keempat ada hubungan dengan hari pertama. Allah memisahkan terang dan gelap. Maka di hari keempat Allah menciptakan apa? Menciptakan benda penerang cakrawala, matahari, bulan, dan bintang. Ya, menciptakan benda-benda penerang ya. Ada yang menerangi siang ya, ada yang menerangi malam ya. Terang itu kan siang, gelap itu malam. Ya, ada matahari, bulan, dan bintang ya. Matahari untuk menguasai siang, lalu bulan, bintang untuk menguasai malam. Ya, kita geser. Oke, keren. Ternyata kalian ingatannya luar biasa. Nah, sekarang kelima. Hari kelima. Hari kelima. Hari kelima ada hubungannya dengan hari keberapa? Hari kelima ada hubungannya dengan hari? 3. Hari ketiga. Hari kedua. Ya. Hari kelima Allah menciptakan apa? Hewan di udara, burung, Ya. hewan di air. Burung singkat aja ya, burung di udara. Jadi arti burung-burung ya, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan semuanya makhluk yang berkeriapan di laut. Jadi semua jenis unggas itu di hari kelima ya, jenis binatang-binatang laut itu di hari kelima juga.
Nah, jadi ini ada hubungannya dengan hari kedua kan, cakrawala atas di langit tuh burung-burung ya kan. Cakrawala bawah kan langit masih air semua kan tuh, hari kedua tuh bawah itu masih penuh dengan, bumi itu masih berisi dengan air semua tuh. Jadi diisi dengan ikan, aneka jenis ikan. Nah, sekarang hari yang ke-6. Manusia, ternak, dan segala macam binatang. Nah, sekarang ternak dulu atau manusia dulu? Ternak. Nah, dari hari ke-6 Allah menciptakan aneka jenis satwa, binatang ya, selain ikan dan burung. Ya, jadi semua jenis satwa, jenis hewan itu diciptakan di hari ke-6, kecuali yang burung-burung dan jenis ikan. Nah, setelah menciptakan aneka jenis satwa, nah ini semua oleh Allah dikatakan apa? Ini ya. Oh, sebentar, gambar. Nah, ini terang gelap, cakrawala, daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan, benda penerang, burung di udara, ikan di laut, aneka jenis satwa dikatakan oleh Allah apa? Baik. Diciptakan oleh Allah dalam keadaan apa? Baik. Ya. Baik. Baik adanya. Ya. Jadi semua ini dikatakan oleh Allah baik adanya. Jadi apa yang dibuat oleh Allah itu baik. Nah, sementara kalau manusia dikatakan apa oleh Allah? Tadi dalam GS juga dikatakan apa? Sempurna, Bu. Masa? Apa? Sempurna. Sempurna ya. Dalam bahasa kitab Kejadian dikatakan oleh Allah ketika menciptakan manusia, lalu Allah melihat manusia itu dan mengatakan manusia itu sungguh amat baik. Nah, beda nggak dengan kata baik adanya dengan kata sungguh amat baik? Beda nggak? Beda nggak? Sungguh amat baik dengan kata baik adanya? Beda. Beda, ya kan? Berarti beda. Jadi, nah, sekarang kelihatan nggak kalau manusia dikatakan puncak, ya kan? Puncak ini, ya. Jadi sementara kalau manusia itu pusat, berarti manusia itu di tengah, ya. Coba gambarkan. Kalau dikatakan manusia itu pusat, nah, kita coba gambar pakai stabilo. Ya, nih. Kemudian ini manusia, aja ya, manusia. Nah, manusia itu di tengah, sementara ciptaan-ciptaan yang lain ya, tadi itu yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6 kecuali manusia. Nah, semuanya diarahkan untuk ini, ya, untuk manusia. Jadi kalau pusat itu berarti manusia di tengah-tengah menjadi sentralnya, kalau puncak itu berarti manusia di atas. Nah, sekarang kita lihat apa yang membuat manusia itu sungguh amat baik. Ya, manusia itu sungguh amat baik, manusia itu sempurna dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Ya, ini Bu Guru. Nah, coba kita lihat di sini. Ya, kita akan melihat ya manusia itu sempurna. Ya, manusia punya bentuk, benda mati punya bentuk? Punya. Punya, ya kita centang. Benda mati bisa bergerak? Tidak. Tidak. Punya panca indera? Tidak. Tidak. Punya akal budi? Tidak. Tidak. Oke. Nah, sekarang makhluk hidup ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Tumbuhan punya bentuk? Iya. Ya. Bisa bergerak? Bisa. Bisa. Punya panca indera? Iya. Tidak. Ya. Punya akal budi? Tidak. Nah, Tidak. tidak. Hewan punya bentuk? Iya. Nah, Yes. Ya. bergerak? Iya. Nah, punya panca indera? Punya. Ya. Punya akal budi? Tidak. Tidak. Nah, manusia punya bentuk? Punya. Punya. Bisa bergerak? Iya. Punya panca indera?
Punya akal budi? Iya. Kesimpulannya? Manusia Kesimpulannya apa? Manusia adalah ciptaan yang paling sempurna. manusia diciptakan oleh Allah adalah yang paling sempurna, ya. Paling sempurna di hadapan ciptaan-ciptaan yang lain, ya, bukan di antara sesamanya, ya. Kalau di antara Suta dan Rafael itu tidak ada yang sempurna. Ini ketika manusia dihadapkan dengan ciptaan Allah yang lain, itu manusia itu sempurna. Nah, kesempurnaannya itu bisa dilihat dari satu, tadi dikatakan manusia itu sempurna karena apa yang membedakan dia dengan makhluk lain? Diberi Akal budi. diberi akal budi. Terus apa lagi? Manusia itu diberi kebebasan, ya. Itu nanti ketika kita membahas itu manusia diberi kebebasan. Manusia diberi hati nurani yang bisa bedakan baik buruknya, ya, benar salahnya. Manusia diberi kehendak, ya, yang punya keinginan, punya cita-cita. Kamu punya cita-cita, ya kan? Ada mau jadi pemain bola, mau ada yang jadi guru, mau jadi ahli media sosial dan sebagainya, ya. Apakah binatang punya kehendak? Apakah siapa punya hewan peliharaan? Pernah tanya nggak sama hewan peliharaanmu? Kamu punya cita-cita nggak? Yang pelihara anjing atau pelihara kucing ditanya di rumah, "Hei manis, kamu cita-citanya apa?" Nggak ada. Nggak ada. Hanya manusia yang punya kehendak, ya. Kehendaknya bisa cita-cita, ya. Cita-cita, harapan, itu hanya manusia tuh. Nah, itu diberi oleh Allah. Allah memberikan kepada manusia itu kehendak, ya. Kehendak. Dan kita tinggal mengembangkan. Ini, ya. Jadi lihat dari gambarnya kita bisa lihat bahwa manusia itu sungguh sempurna dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Dan kesempurnaan manusia ini diberi akal budi, ya, akal budi, akal pikiran, ya, bukan hanya otak, ya. Kalau otak binatang juga punya otak, ya, tapi akal pikiran, akal budi, sehingga bisa menciptakan. Nah, sekarang kita bisa ngezoom ini hasil manusia mengembangkan akal budinya, ya, pikirannya, ya. Kita bisa ngezoom saat ini karena manusia mengembangkan akal budi dan pikirannya, diberi kebebasan, ya. Tadi pagi ketika bunyi beker mau bangun atau tidak, ya, kamu punya kebebasan mau tidur atau mau bangun, ya. Hanya masing-masing ada konsekuensinya. Lalu hati nurani sehingga bisa membedakan tindakannya baik atau tidak, lalu diberi kehendak atau cita-cita. Baik, ya, itu nanti di yang catatan ini bisa dibaca, ya, dibaca. Dan kata citra itu hanya tertuju untuk manusia. Nah, harapannya ketika kita mengenali diri kita sebagai citra Allah adalah kita menerima, ya, dan menghargai keunikan diriku, ya, bahwa aku itu sungguh diciptakan oleh Allah. Maka kita diharapkan memiliki sifat yang positif, ya, sikap positif tadi bangga, ya, bangga terhadap diri, menerima dengan diri, ya, tidak merasa minder, tidak merasa iri, ya. Iri itu negatif, ya. Kalau kita iri dengan orang lain, kok dia begini, saya nggak begini, ya, nanti membuat hidup kita suram. Ya, apakah ada pertanyaan? Ya, nanti Bu Guru akan berikan untuk tugasnya itu refleksi, ya. Nanti akan Bu Guru kirimkan refleksi itu sebagai tugas keterampilan, ya. Pengetahuannya sudah, ada yang bagus, ada yang kurang. Nah, Bu Guru harapkan nanti untuk refleksinya dibuat dengan bagus, ya. Ketika refleksi bukan hanya sekedar menjawab ya, tidak, belum, ya. Bu Guru kalau ngasih refleksi itu kamu bercerita. Nah, ceritanya itu, ya, berhubungan dengan pertanyaan yang diberikan. Nah, Bu Guru harap refleksinya itu kamu melihat kehidupanmu, ya, kehidupanmu, melihat supaya apa? Seperti Bu Guru katakan, supaya pengalaman itu tidak berlalu dengan begitu saja. Ya, ini coba Bu Guru panggil siapa yang tidak hadir karena kok hanya 26 karena kan izin 2. Ya, yang Bu Guru panggil hadir ada menjawab hadir. Grace ada nggak? Berarti tidak ada, dia izin vaksin. Andrew? Axel? Hadir. Christian Marvelino? Nggak ada, ya? Christian Nathaniel? Hadir, Bu.
Christian Ferhan, Hadir, Bu. Dahlia, Hadir, Bu. Daniel, Hadir, Bu. Gofer, Hadir, Bu. Gema, Hadir, Bu. Livi, Hadir, Bu. Flora, Hadir, Bu. Selin, ini sakit, Hiskia, Jefferson, Hadir, Bu. Josia, Hadir, Bu. Kevin, Clara, Hadir, Bu. Marta, Chelsea, Rafael Marudut, Hadir, Bu. Ricky, Hadir Bu Master. Septian Rafael, Hadir, Bu. Seafina, Hadir, Bu. Tuta, Hadir, Bu. Timothy Marvin, Hadir, Bu. Yemima, Hadir, Bu. Anet, Hadir, Bu. Dias, Hadir, Bu. hadir. Coba Bu Guru tak manggil lagi. Kevin ada nggak? Kevin Lee? Kevin Lee, tidak ada ya. Lalu Christian Marvelino, Ada, Bu, tapi matiin kamera dia, Bu. siapa? Christian, Bu. Oh, Christian. Christian. masih belum bisa nyala, Bu. Oke. Karena tadi dipanggil nggak. Jadi yang tidak hadir belum ada kabar ini Kevin Lee ya. Baik, kita tutup dengan doa. Kita bersama. Siapa yang bersedia memimpin doa? Siapa yang ditugasi doa? Nomor 5, Bu. Tadi nomor 5 sudah pembuka. Nomor 6. Nomor 6, silakan. Nah, Atau kamu mengatur doa pembuka dan penutup satu orang atau berganti? Berganti, Berganti. Bergantian gitu. Oh ya, berarti nomor 6 silakan nomor 6 doa spontan. Siapa nomor 6? Christian Ferhan. Ya, silakan doa spontan ya. Halo Christian Ferhan. Siapkah Christian Ferhan? Wah, dimatikan kamera. Masih di mute. Ya, maka dia matikan kamera, juga di mute. Maksudnya siap atau tidak Ferhan? Ibu ini dia bilang di grup dia nggak bisa di-unmute. Oh, ya sudah, kalau gitu siapa mau bantu menggantikan sementara? Nomor 7 Dahlia ya. Dahlia silakan gantikan dulu Dahlia karena teman kita sedang ada kendala. Dahlia. Bisa Dahlia pimpin doa penutup? Kurang bisa, Bu. Belum bisa. Nah, ya sudah Bu Guru pimpin. Berikutnya bisa ya, sudah SMP ya kan? Sudah SMP. Ya, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah menciptakan kami sebagai manusia menurut gambar dan rupa-Mu. Bantulah kami dalam kehidupan kami sehari-hari agar kami bertindak, berpikir, berbuat sebagai citra-Mu yang sejati. Tuhan, kini kami akan beristirahat untuk mempersiapkan pelajaran yang kedua. Semoga kami dapat mengumpulkan kembali tenaga, kekuatan, dan semangat kami untuk belajar yang kedua. Dan untuk teman kami Selin yang sedang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami. Kiranya nama-Mu akan kami puji di sepanjang kehidupan kami. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Pater Leo Yohanes Dehon, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Vivat Cor Jesu. Veko Maria. Oke, Bu Guru foto dulu. Sama nggak nih tadi seperti awal ya? Bu Guru screenshot aja ya foto. Apa wajahnya coba ditampilkan? Gofer, Axel, Marvel atau Mas kendala dia tadi. Dias,
Yang keren. Boleh dengan gayanya masing-masing ya. Ini masih masuk nih, nanti Bu Guru kirimkan ke YouTube, nanti kamu bisa lihat. Coba ekspresinya kerennya, ekspresi kerennya. Oke. Siap. Bu Guru foto. 1, 2, 3. Ya, Bu Guru kirim di grup fotonya, nanti kamu save ya. Oke, terima kasih kebersamaannya. Nanti siang kamu cek di Google Classroom untuk tugasnya dan kerjakan dengan baik. Usahakan tepat waktu supaya tidak kehilangan skor. Oke? Oke. Baik, Bu. Terima Kasih, kasih. Bu. Terima kasih juga untuk kerjasamanya, kalian keren deh, keren. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Kasih, Bu. oke, keren. Makasih, Bu. Sama-sama. Anet, salam buat kakak. Elvin dan Christian, Bu Guru stop ya.